أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. قوله لعن الله di akil riba wa mukilau. Hadis-hadis yang biasa. Jadi tapi sebelumnya kita memang pada saat ini rasanya matis banget bu. Aku tak mau sampein barang ya. Aku senak aja nasi ngeloni. Weh. Kelonan nggih, hati-hati nggih, aja ngasih metu mani, ra enak junub, kaya hadis-hadis. Kemudian mungkin kabar sudah nyampe bahwasanya besok kita pulang pagi terus. Ya, ya kemungkinan daring kemungkinan ya, semoga aja seperti itu ya. Enggak, ya kulik masalah meneh aja. Enggak Mas, mungkin kemungkinan saya prediksinya malah daring lagi, prediksi saya karena ya, beritanya memang besar, yaitu tentang Omikron itu. Kemudian apalagi mungkin di baliknya ada cerita yang kurang nyaman, mungkin ya kita juga nggak tahu. Nyoto banget nek wong Islam itu anggar arep ndak Ramadan arep Syawal ku kita Covid-nya dinaikkan. Wallah alam ini skenarionya ini memang pas delalah Omikron itu memang benar-benar tinggi atau memang dimanipulasi juga nggak tahu. Nyatanya nggak prokes dari kemarin juga ada masalah. Ala kulli hal kita siap dengan keadaan yang seperti itu. Kemudian jangan sampai kegiatan yang di pondok itu libur gara-gara Omikron gitu aja. Awak dhewe lulusan Covid insyaallah lah aman nggih. Saya kalau boleh cerita insyaallah Doro Soibul Makom juga sudah pernah ngedingan tidak ada keluarga dari Al-Fatah, baik anak-anaknya, orang tuanya, baik mbah-mbahnya, keluarganya, kanan kirinya mati karena corona. Kayaknya tidak ada. Ada insya Allah tidak ada ya. Itu sudah janji dari beliau. Percayalah Allah karep kita juga makin batiniah sih, pokoknya jangan sampai mengganggu keimanan kita. Ya, ya perlu dihati-hati tapi ya jangan terlalu takut ya. Biasa mawon. Kalau paling kon vaksin ping 3, ping 4, ping 1 sis. Pokoknya gas terus pesan vaksin mayokno ya. Memang itu kita keadaannya orang Islam wonge akeh tapi tidak memiliki kekuatan biasa mawon. Dan saya juga atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak RT untuk naik yang ke tahta yang ketiga kalinya ya, periode ketiga ya. Semoga amanah, semoga baik dan tidak menjadikan ini sebagai dinastinya RT Pak Ahli Baiti wa Dzurriyyati. Ingat bejen itu milik bersama gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mulai besok nggih, pulangnya jam 12. Ngoten nggih. Ya paling ora sedelok daring paling. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu an Ahmad. La'ana ngelaknat. La'ana ngelaknat akilar riba. Allahu sapa Gusti Allah. Akilar riba ing wong kang mangan barang riba. Akilar riba ing wong kang mangan barang riba wa mukilahu lan wong kang napa iki enak ya artine apa? Bae apa, Bah? Di bae isbah kano. Apa, Bah? Kita takon tenan iki. Apa, Lil? Kita takon tenan iki. Ada yang enak maknanine? RT? Mukilahu, iki malah kadalil kanggo RT gitu. Hati-hati kowe dadi RT meneh dicokok piro kowe ya. Akil riba wong sing mangan riba wa mukilahu lan wong sing apa iki? Nimbang ya, nimbang riba ngoten nggih. Nimbang wa mukilahu lan wong kang nimbang hu ing riba. Dalam nggih. Wa syahidahu lan wong kang nyekseni riba. Wa syahidahu lan wong kang nyekseni riba. Wa katibahu lan wong kang nyatet ar-riba. Wa katibahu lan wong kang nyatet ar-riba.
riwayatake hadis an Ahmad saking Al-Imam Ahmad. Hadis ini berselaras dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala apa itu? Allah ya Allah halallahu al-bay' wa harrama riba. Kitane ayat apa nggih? Terus? Oke. Mboten napa-napa lanang. Nggih. Jadi hadis ini selaras dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang tadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi gini, di dalam kita bermuamalah atau berinteraksi itu secara fitrah, secara dasar awak dhewe kita berinteraksi dengan orang itu pasti tidak mau mengambil keuntungan. Sampean konconan karo sapa wae iku mesti ada keuntungannya gitu loh. Pasti paham nggih? Apalagi dalam masalah duit. Ya kan katanya, kalau bisa dapat banyak ngapain sedikit kan gitu. Paham nggih sampean? Ini juga ada di dalam Islam yaitu yang namanya al-bai', jual beli. Jual beli itu sendiri adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita masih mendapatkan keuntungan tapi bukan yang namanya riba. Prakteknya riba zaman dulu ada riba emas dengan emas misalnya. Kita sudah tahu kalau kita mau jual emas dengan emas harus ukurannya sama, harus nakdan kontan, cash. Pada saat itu juga tidak boleh tak bayar besok gak oleh. Karena nilainya hari ini bisa berbeda dengan nilai besok. Oke, waduh kan barter ya, barter. Tapi nek misalnya kok sekarang sampean beli dari saya emas dengan berat 5 gram, kemudian sampean bayarnya dengan emas 5 gram besok, itu sudah masuk riba. Semua jual beli juga seperti itu, ada unsur pengen ngambil keuntungan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan satu-satunya solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerat yang namanya riba, diadakanlah yang namanya jual beli. Nek pengen duwe emas kudu ijol beras berapa kilo misalnya seperti itu ya. Atau cara ibaratnya sekarang kalau mau beli emas ya pakai uang. Paham nih kalau 1 gram berarti sekitar 900 ribuan ya, mes jutaan. Nah, riba itu memang itu adalah salah satu orang mendorong orang pengen mendapatkan keuntungan. Riba macam-macam. Ono sing kayak model ngene iku jual beli. Ada yang model jenenge kados aku meh nyontokno kok lali gara-gara cekel kenang. Ada yang modelnya dia itu kayak sistem bank ya, sistem bank. Kalau kamu taruh uang di sini nanti besok ada bunganya. Itu bagian dari riba. Loh, bungane muter kok sapa? Ya saka nengkiki wong liya-liya. Paham ta ora? Jadi semakin banyak yang daftar, maka semakin yang pertama itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa mana sistem MLM dan lain-lain jelas haram. La'anallahu akila riba. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat. Melaknat itu menjauhkan seseorang hamba dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ora dikasih Gusti Allah, syafaat tertutup. Tertutup. Angel cari alasan untuk orang-orang yang berani makan riba untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Untuk laknat kadonyane capek kok sono capek. Soalnya Gusti Allah wis ngeki solusi. Ibaratnya ngeten, padha kaya contone wong ku pengen wik-wik secara biologis nggih. Secara biologis iku wis pengen lah dolanan anu iku ya. Paham nggih? Sampeyan wis dino lah cah ahline lah cowok-cowok wae wong ngono pengen dolanan. Maka yang terjadi adalah jika tidak diatur oleh agama yang terjadi adalah zina. Benar kan? Makanya Allah kasih solusi yang namanya nikah. Golekno alasan, bojo siji ra cukup. Oke, tambah. Ora loro. Bojo loro ra cukup. Telu. Bojo telu ra cukup, papat.
Kok bosen pecat, ganti menehan ngoten. Kan ngono sih. Ya tapi aja mbok lakoni, mantuk-mantuk ulin bahaya iki. Jadi semuanya tuh kita tuh di apa namanya kebutuhan nafsu ya. Saya katakan kebutuhan nafsu kita tuh dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Nek pengen hubungan biologis dikasih yang namanya nikah. Nek pengen interaksi hubungan perdagangan yang baik dikasih yang namanya jual beli. Paham nggih? Makanya kalau sudah dikasih solusi kok tetep golek dalan liya. Tetep golek dalan sesat, la'anallah. Paham ya? Dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wis diwehi solusi soalnya. Beda nek Gusti Allah ngaram-ngaramno tok tapi ra ngeki solusi. Kok aku gawe peraturan tok apa nakzir kowe tapi ra ngeki solusi misalnya. Iku beda meneh. Iku namanya zalim. Kan ngoten. Tapi Allah kasih solusi masalahnya. Makanya ketika solusi itu tidak diambil, murka apa ndak Allah? Murka, la'anallah. Allah melaknat. Kemudian wa mukilau dan orang yang nimbang, naker, ya gamane yo naker piye carane iki entuk akeh, iki entuk sithik dan lain-lain itu mendapatkan walaupun dia tidak mengkonsumsinya loh, walaupun dia tidak menikmati hasil riba, yo kena laknat karena membantu al-i'anah alal at-ta'awun alal ismi wal udwan. Begitu juga wasyahidahu menjadi saksi, notaris biasanya sekarang. Bisa kita katakan ya, notaris itu wah dosa tak temenan. Dosa tok. Karena sisan diri kafir, sisan kayak Hotman Paris ngono suke kafir tapi dosa. Tapi kafir enggak masalah. Enggak masalah. Wakatiba bahkan sing nyatet tok. Hanya menjadi tukang catat ya seperti yang saya katakan notaris, saksi dan lain-lain. Itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosane iki nimbal-nimbal ngono lho. Dosane mutaaddi. Nimbal kayak fi'il ya, ada fi'il lazim, ada fi'il mutaaddi. Maf'ulnya bukan maf'ul 1, 2, 3 bahkan 5 dan circle-nya itu berapa orang. Hati-hati. Makanya ini yang salah satunya dijadikan oleh para ulama sebagai dalil mengharamkan orang-orang yang bekerja di mana? Di bank. Repot loh. Nah, alasannya ya ada jawaban yang bagus dari Buya Yahya Al-Bahjah. Beliau mengatakan, ditanya bagaimana Buya saya ini kerjanya di bank. Kerjanya di bank. Jelas itu orang terima nyoto riba kabeh. Nyoto itu hak ibarat najis mughaladah bloko. Otomatis kan gajinya dari membantu orang-orang yang seperti itu. Bagaimana? Dijawab simpel, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tetap bekerja di situ tapi sambil cari yang lain. Tetap sambil cari yang lain dan tapi alhamdulillah ini testimoninya tapi dari orang-orang yang hijrah tapi nggih. Nuwun sewu ya wis apa tapi testimoni mereka itu bagus. Mereka yang dulunya berkutat dengan yang namanya bank, berkutat dengan namanya riba, itu masalah ono walaupun income-nya banyak, tapi masalah tetap ada karena hartanya tidak barokah. Tapi kemudian mereka akhirnya melepaskan diri, melepaskan jasa dan waruhan dari yang namanya bank. Sekarang mereka menjadi pengusaha sukses. Tapi sayang itu mau berpaham salafi, tapi lumayan, tapi baguslah untuk menjadi cerita. Kayak dene penjualan kalau di kita terkenalnya dengan namanya KFC ya atau pokoknya KFC yang ayam apa ya, Kentucky dan lain-lain gitu. Bukan haji chicken sudah tidak ada haji chicken di Kudus. KFC di Arab itu ada yang namanya Albek. Itu juga seperti itu. Itu dulunya beliau juga berkutat di yang namanya bank tapi enggak barokah akhirnya beliau berikrar, nek aku sugih, pokoknya setiap hasil dari penjualan dari satu penjualan Alpek itu ada berapa real untuk donasi ke fuqara wal masakin wal yatama. Yo saiki sugih ra karuan. Begitu juga Bank Rojihi, kalau sekarang di Saudi ada yang namanya Bank Rojihi. Satu-satunya bank yang tidak pakai dolanan riba. Bisa dipastikan. Iku yo wong ijo sugih ae. Wong ijo sayange ijo Wahabi kowe. Saya Wahabi wae. Sama dhewe wis ora usah batek-batek riba ta ora riba ta ora usah ngono. Pokoke ana alhamdulillah muga-muga Gusti Allah ngapura ngoten mawon.
Wis piye rak cocok kabeh, ora ngono rak mangan terus Jul ya. Apa meneh politikus ya, hati-hati politikus suap menyuap. Makanya terusannya la'anallahu rashi wal murtashi. Ala ana ngelaknat Allah sapa Gusti Allah ar-rashi ing wong kang nyogok. Nyogok iki dhuwit, ora nyogok ku sembarang. Wal murtashi lan wong kang sing den sapa? Den sogok-sogokan. Hati-hati. Iya, RT kena tarak iki. War isulan wong kang apa ya? Perantara. War isulan perantara. War isulan perantara alladzi kang yamsi kang mlaku sapa alladzi bainahuma ing dalem antarane Rossi wal Murtashi. Rossi di sini bukan Valentino. Rossi. Jadi dawanya Kanjeng Nabi juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang berani melakukan tindakan suap dan yang disuap dan orang yang menjadi perantara suap. Jadi kan mau nyuap niku rak wani terang-terangan, mesti nyuap iku karena ada kesalahan yang harus ditutupi piye carane selamat ngono. Piye carane selamat dari masalah. Ini orang-orang yang sering suap menyuap itu orang-orang atas. Orang-orang atas. Dinamika perpolitikan di Indonesia mau dari yang paling rendah sampai atas itu mesti ono kasus suap, mesti telecek kayak tai cecek kayak tai ono ae. Lha iku nek sing dadi pemimpine iku kiai iso golek dalil lho iku bisa kok. Lho iya kan nuwun sewu kasus yang ada di Madura bupatinya iku Alora. Anak kiai, era putune Mbah Khalil ya, anu sewu ngapunten, putune Mbah Khalil Bangkalan. Iku jelas suap, tapi apa dalil beliau? Loh itu kan umat yang mengundang saya, memberi bisyarah saya, masa dianggap suap? Iku nek sing korupsi wong pinter ya. Makanya ini repot kita ini di dinamika di Indonesia seperti itu. Memang suap menyuap itu memang bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala melaknat karena ada unsur ketidakjujuran di situ, ada unsur menutup-nutupi kesalahan. Dosa sing dihapusi wong sakmono akeh, apalagi semakin besar pengaruhnya, semakin besar kekuatan politiknya, iku mesti sing dizalimi wong ewon. Mungkin bisa jadi sak negara, Bedeni. Untungnya RT mung sak RT tok. Gampang deh. Jadi njaluk maaf iki gampang ngono lho. Ora sak kalurahane nabot iku. Moro siji-siji. Iki repot. Tapi ya piye meneh. Tapi kita sudah tahu dalilnya bahwasanya suap menyuap dan menjadi perantaranya adalah anak sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi kadang ya nuwun sewu kadang ya ini ada beberapa ya ulama tenan saya enggak tahu ini ulama dunia atau ulama akhirat ya yang mengatakan gini, kalau memang kita kesusahan untuk mendapatkan apa yang kita tujukan, misalnya itu memang untuk kebaikan agama, untuk kebaikan syariat Islam, ya nyuap ora apa-apa diniatin apa sedekah. Diniati sedekah. Misalnya sampean bangun masjid terus ada yang atau bangun pondok kemudian ada tetangga atau ada kaum yang tidak menerima masjid atau pondok tersebut, ya wis nyuap lurahe kesuwen. Kan ngono. Tapi kan nyuap demi kebaikan agama. Benar apa enggak? Wallahu alam, saya enggak tahu. Saya enggak bisa menghukumi itu. Apakah itu benar apa enggak? Tapi kan kasus seperti gereja dadi masjid kan yo akeh. Iya. Saka gereja, bangunane jatuh gereja tapi dadi masjid ya akeh. Infake wong-wong kanggo masjid apa kanggo gereja pertama gereja iku? Infake wong-wong kanggo gereja. Dadi masjid. Sah ta mboten? Sah masalah. Ayah Sofia contohnya. Itu apa? Masjid sik gereja sik. Gereja dulu ya. Gereja sik iku infake wong-wong iku. Wakafe wong-wong kafir-kafir iku dadi masjid. Saiki dadi masjid meneh nggih kados alhamdulillah. Piye jare iku ra dolim blok kok iku. Mimi nggih, ndi mimi? Nyuwun. Tapi makanya saya mengatakan, ini saya enggak berani mengatakan ini halal, tapi terkadang kalau memang urusannya agama, maslahatnya lebih banyak, mungkin nyuap ora masalah. Diniatin apa mau?
sedekah. Carikan dalil lain, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ya minimal gak dinakali sama loh niku iki apa do? Minimal ora dinakali karo oknum. Sampeyan tak terangno ngene mudeng ta mboten nggih? Mudeng nggih. Apa iku nemburi grodakan? RT. Ala Naim. Ala im. Paham nggih? Nyogok misalnya nyogok keamanan misalnya gitu. Gitu. Akram ya bisa nyogok keamanan tidak boleh, tapi demi kemaslahatan misalnya, ya itu saya tidak bisa katakan itu benar apa salah. Tapi semuanya punya dalil. Kalaupun ada orang yang misalnya nyogok, tapi memang tidak untuk kepentingan pribadi, kita nggak boleh nyalahkan. Walaupun kias saya nggak pas, toh nyatane gereja, sing awalnya gereja jadi masjid juga ada masalah. Berarti iktikaf ning gereja, mantan gereja, sah ta mboten untuk ganjaran ta mboten? Ento ya pemenah iki ngomong ngeki sedekah kono. Sedekah itu tadfaul bala. Lanjut, iki sing rada nglenjeh. La'ana us nglaknati Allah sapa Gusti Allah ar-rajulata ing wong wadon kang etok-etok dadi lanang. Ar-rajulata ing wong wedok kang etok-etok dadi wong lanang. Ar-rajulata ing wong wedok kang etok-etok dadi wong lanang minan nisa'i bayane saking pira-pira wong wadon. Minan nisa'i bayane saking pira-pira wong wadon. Ruwiya diriwayatake apa hadis an Abi Dawud saking Abu Dawud. Ngapunten suara saya agak lemes kesel ya. Jadi termasuk iki kok laknat kabeh sih Gus. Ya nyatane ngoten nggih laknat semuanya. Laknat itu maknanya banyak. Berarti kalau Allah sudah melaknat berarti level kita sudah sama dengan iblis laknatullah. Tapi bukan berarti Anda boleh nek ana wong sing kaya ngene iki boleh mengatakan kamu terlaknat ora oleh iki. Kalau mengatakan laknat itu harus pakai dalil, harus pakai nas qat'i dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cetha Firaun laknatullah, aja ngasih muni rahimahullah. Ora mungkin ya. Nah, itu. Tapi kalau misal ada orang yang kelakuannya kayak Firaun misalnya, atau ada orang yang kelakuannya seperti Abu Lahab misalnya, kelakuannya misal seperti itu, kita tidak boleh sama sekali haram mutlakon untuk mengatakan, "Woi, kamu terlaknat," haram. Karena yang laknat itu harus dengan nas Al-Qur'an dan hadis. Berarti pintu laknat melaknat tertutup. Mau kelak abad dan abad. Karena kita nggak tahu akhirnya orang ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Bahkan orang mati pun kalau kanjeng Nabi ditutupi harus uzkuru mahasina mautakum. Nek wong mati disebut apik-apik. Ora ono golek-golekno piye carane apik kan ngono. Ora tahu apik karo wong minimal karo aku atau dinakali misalnya kayak ngono. Iku apik dhewe ta ora iku ya iku pokoke intine sekali lagi kalau Anda betul-betul melihat ada orang yang melakukan tindakan riba atau tindakan seperti tadi apa tadi jenenge Rashi wal murtasi tadi ya, suap menyuap, sogok menyogok. Ada orang yang cewek tapi dadi bencong, itu jangan sampai kita melaknat. Pintu untuk melaknat orang lain sudah tertutup. Yang dilaknat siapa? Ya sudah jelas. Fir'aun wa ikhwatihi, setan wa iblis wa ikhwanihi. Paham nggih sampean? Nah, di sini ada juga laknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa? Wanita yang berpenampilan atau bergaya, berbicara atau pokoknya kabeh mirip-mirip kayak wong lanang. Mafhum mukhalafahnya qiyas aulawinya begitu juga wong lanang. Nek lenjeh dadi kaya wong wedok, ya dilaknat. Karena kodratnya seperti itu. Walaupun dalam penelitian dikatakan wong lanang nek lahir iku pasti membawa sifat feminin, ada sifat feminimnya ya. Begitu juga wong wedok. Wong wedok nek lahir juga membawa sifat maskulinnya, sifat tahlanange. Tapi yo aja ngasek sifat itu yang awalnya fitrah tertutupi. Nuwun sewu yang sedang viral kemarin ini nuwun sewu. Bunda Dorce ya, loro itu kan dia mau dimakamkan secara
perempuan. Wallahu alam itu entah dalil deh. Nah, coba di searchingan ini masalah fiqhiyah waqi'iyah ini di Basul Masail kan. Buddha Dorje itu Buddha sih mungkin lanang aslinya kok dia Babang lah ya, Babang Dorje itu dia memang aslinya laki-laki tapi Allah alam alat vitalnya dihilangkan apa gimana Allah alam. Iku dia mengatakan mau dimakamkan dengan apa jenenge? Dengan pemakaman cara wanita. Ya itu dia emosi itu. Ada ulama yang mengingatkan emosi. Oh, Pak Yai kamu tuh gamane ustadz tuh udahlah nggak usah ngurus agamaku, nggak usah ngurus cara kulit beragama itu. Emang repot juga. Lah koyo ngono-ngono iku coba aneh laknat. Salah sampean. Kayak misalnya cinta Luna sampai sudah tahu lah kalau itu laki-laki, coba laknat. Sopo ngerti besok taubat kan gitu kan. Intinya pintu laknat melaknat itu hak prerogatifnya siapa? Allah dan Rasulullah. Bahkan ulama enggak punya. Ulama enggak punya hak untuk melaknat. Makanya kalaupun ada perdebatan panjang antara satu ulama dengan ulama lain, kita lihat enggak pernah ada yang mengatakan itu laknat ora ono. Saya jamin itu wong alim kok ya wong alim. Insyaallah ono. Makanya hati-hati. Kalaupun ada orang Islam yang berani melaknat berarti utek ora tutuk. Seperti halnya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu di dalam tahiyatnya, di dalam doa kunut mereka melaknat sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Itu cetha melaknat Allahumma an Abu Bakar ngono dongane cetha. Iku nek sing ngaku dadi malaikat tapuk lambemu ngono kurang ajar. Allah paham nggih? Ini laknat berarti hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah laknat berarti jauh dari rahmat. Kemungkinan mati dalam keadaan Islam lah boten. Angel husnul khotimah. Makanya wong-wong sing akilur riba utawa wong-wong sing rentenir ya iku dadi nek cara Jawa dadi apa? Cenunuk tahu ngerti setan cenunuk ta ora? Coba di searching ya, di searching suaranya kayak apa, asik gitu. Nah itu, karena cenunuk seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Pun, maqala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in safwah wa safwatus sholati at-takbiratul ula. Likulli syai'in iku tetep kedue saben suci. Likulli syai'in iku tetep kedue saben suci-wici safwatun utawi inti sari. Safwatun utawi inti sari wa safwatus sholati lan utawi intine salat. Wa safwatus sholati lan utawi intine salat at-takbiratul ula iku takbir kang pira? Nomor pertama. Hak haditsun Hasan mulai pokoknya. Lara barang. Ngos-ngosan ngambil oksigen. Haditsun Hasan rawahu Al-Baihaqi. Nggih. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu itu memiliki intisari. Intisari itu maksudnya sesuatu yang berharga. Apa wae? Ono sesuatu yang berharga. Bahkan kamu yang enggak berharga pun juga memiliki sesuatu yang berharga. Wa safwatus shalah, dalam hal salat yang paling berharga, yang paling inti itu apa? At-takbiratul ula. Makanya ketika kita salat, kita enggak dapat feel-nya takbir, wes bubar min awalihi ila akhirih. Salat ya akhir junglat-junglit. Wes pokoke yuk Fatihah maca, rukuk sujud maca, tapi pikiran tidak nyambung. Makanya kita sering kali mendengarkan keterangan ulama-ulama terkait masalah niatnya kan. Niat sampai Dzhab Syafi'i mengatakan termasuk sunnahnya sholat itu adalah at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Soalnya nek wis Allahu Akbar itu safwatu sholat di situ. Kalau Anda sudah bisa fokus dari awal, terusannya insya Allah kalaupun belak-belok akan kembali lagi ke realnya. Maka masalah yang ada nek sholat ya sholat iku mah, sholat ya sholat wis. Takbirnya piye? Mbah pokoke takbir, reti-reti salam ngono wae ya. Mana khususnya sholat subuh kan itu ya.
Khususnya sholat subuh ngantuk kan ijek fana kan istilahnya. Ya fana temenan, akalnya kosong gitu maksudnya. Ya, akalnya kosong. Makanya kalau kita lihat para aulia, para syuhada, para orang-orang wali-wali dulu, kalau sudah sholat itu in mereka. Aduh, sudah Allahu Akbar itu in. Memang dari awalnya sudah niat. Ibaratnya kayak ngene lah, sampean duwe kepengenan lunga gini misalnya gini pacar atau lunga ke tempat yang sangat Anda ingin kunjungi. Wah, selama bertahun-tahun nabung gini disiap. Nah, ini kurang sedelo arep liburan bulanan muga-muga corona meningkat biar Anda tidak bisa pergi-pergi. Mboten gluweh sinten tenanan. Ora selamat insyaallah. Ketika Anda sudah punya planning, pokoknya aku kudu ning Dieng misalnya, wis siap duit, wis siap pakaian sembarang, itu kalau ada telepon pun juga tidak ada hiraukan. Masih aku pacarmu dhewe. Wis ngerti nek bakal disenen-seneni, wis pokoke ya iku kan ngono gak? Karena sudah in pikirannya. Karena sudah persiapannya sudah matang. Makanya orang sholat itu harusnya yang mikirnya kayak ngono. Aku iki nek sholat iso ngobrol karo Gusti Allah. Tapi rak mungkin ya pikiran wong awam ya rak tau dilatih apa pikiran takziran. Pokoknya aku nek ora menangi takbiratul ihram pertama takziran. Aduh repot wis. Ora iso diajak pikir wali kowe nih. Wis ora iso diajak akal nubuwah ora iso, akal kenabian rak mungkin. Pikirannya akal ketakziran. Jadi kalau orang sudah pengen temenanan menuju pada satu tujuan itu tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Memang itu yang dia sukai karena dia tahu lezatnya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allahu Akbar itu kayak bungan tuwa. Mlebu pentungan betul keping kiwa. Tidak hiraukan sama sekali. Makanya aja aneh nggih. Jangan aneh kalau kita mendengarkan cerita kayak Sayyidina siapa wali yang ditusuk yang mana dia kok ditusuk yang terkena panah nggih, dia mau diambil panahnya kalau sedang sholat. Nek sampean sing kena panah dak wis makno njaluk muleh kan ngono. Semakno njaluk muleh kan mbak Haji Kasan niku wis lara sithik wis muleh ngono. Nggih kan ngoten nggih. Kan langsung njaluk muleh. Itu ndak. Kalau mau menyembuhkan aku sing aku ora rasa lara, oke aku sholat. Wong lara jek iso mikir sholat. Karena itu kesenangannya waju'ilat qurratu aini fi sholat dan dijadikanlah kesenanganku pelipur lara hatiku ketika sholat. Itu pikiran-pikiran kenabian, pikiran-pikiran kewalian. Awak dhewe pikiran takziran ya wis to. Akhirnya piye carane menangi rakaat pertama, menangi Fatihah. Dadi takbiratul ihram kelewat. Allahu Akbar wis pokoke wis alhamdulillah aman sah. Sesingkat itu nikmat Anda gitu loh. Sesingkat itu nikmat kita kalau sholat, ya udah repot. Padahal kita sudah berlatih loh kalau untuk masalah kenyamanan hati ketika ibadah. Misalnya kalau maulidan ya, kalau sudah in kan enak. Arep metu ya ora krasa, arep 2 jam 3 jam ya ora krasa kan gitu. Makanya kita kalau majelis ketika di Anwar Mustafa atau majelis dengan Habib Muhammad Al-Habsyi kayak kemarin itu, krasa ta mboten nek 2 jam? Ora krasa, diomongi ilmu tingkat tinggi ora krasa, nyaman-nyaman ae. Karena ruhaniyahnya terangkat ke alam jabarut, terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wis ora peduli. Malah aku kelingan kancane Zidan sapa? Bibidin. Bibidin. Reti to sampean wis anggaplah itu temennya Zidan itu. Sampean lho nyiapno lho temenanan ngasih kayu rak duwe salah apa diangkat iki. Ngenenimu ket kaman esok po. Esok kan? Esok ya? Dari malam ke malam lagi kan. Ketika ketemu bibitin wis ngono terus kesel kan. Ayo, mbok yo koyo ngono lho salat itu. Wis excited banget tuh. Repot kan. Padahal sampean sudah dilatih sama bibitin loh. Padahal mengecewakan loh. Kalau Allah kan enggak mengecewakan. Nah, coba itu dilatih. Tapi kalau Anda belum bisa ya maklum lah ya, anak kecil masih
masih pikirannya takziran. Ya kita harap sih kedepannya kita bisa berlatih lah untuk memiliki akal, untuk memiliki cara berpikir seperti Nabi ya. Jadi nek sholat ku in gitu loh. Kalau nggak gitu ya kita nggak dapat mendapatkan sofwatu sholah, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu penting. Kayak seperti dawuhnya Syekh Imam min husnul intiha min husnil ibtida. Akhir finish yang baik itu tergantung bagaimana cara memulainya. Kalau Anda memulai sholatnya apa ya untuk fadilahnya sholat. Kalau mulainya sholatnya elok ya naudzubillah lah. Pokoknya dilatih sithik-sithik ngono. Wis majelis nek karo aku ya enak kok masuk salat ora enak lucu mosok ngenteni aku. Aku apa bapakmu kan ora. Aku yo ora nyangoni kowe malah jaluk jajan karo kowe ngoten. Pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah. Sing mau keterangan salat pun mudeng nggih. Likulli ghadirin iku tetep keduwe wong kang kabur ngoten nggih atau pengkhianat. Aduh. Sayang. Likulli ghadirin iku tetep keduwe wong kang pengkhianat. Liwaun utawi gendera. Liwaun utawi gendera inda istihi ing dalem burine ghadir. Inda istihi ing dalem burine ghadir asli duburihi isti ku dubur. Makanya ojo bangga dipacar dengan isti. Yaumal qiyamati ing dalem dinten kiamat. Mim rawahu Muslim. Ini hadis tentang pengkhianatan. Tapi pengkhianat yang bagaimana? Bukan masalah pengkhianatan cinta. Remeh banget iki ojo mbok dadekno dalil ketika pacarmu berkhianat. Kamu terlalu lama mondok, puluhan tahun di Al-Fatah terus ditinggal kawin itu bukan pengkhianat itu. Itu kayak karena kamu kalah cepat saja ya. Kalah cepat saja dan kurang good looking lah ya. Soal good looking, kurang good money-nya juga gak ada gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumil qiyamah. Setiap orang yang berkhianat. Khianat di sini konteksnya apa? Ketika umat Islam atau agama Islam membutuhkan bantuan, dia justru malah berkhianat membelot untuk menghancurkan Islam. Contoh paling cetone koyok ketika Islam berperang sama orang kafir, malah dia membantu orang kafir. Itu pengkhianat jelas. Atau pengkhianat di sini adalah naqidul ahdi, orang yang menggagalkan perjanjian. Perjanjian bukan perjanjian janji cinta sehidup semati, bukan, itu konyol itu. Perjanjian yang dibangun untuk kemaslahatan dua pihak. Misal antara orang Islam dan orang kafir. Kan Nabi kan sering bikin perjanjian seperti itu ya kan. Kan sering ya, pokoknya seperti perjanjian ketika dengan orang-orang kafir, nek wong kafir Mekah melayu ning Madinah, maka Rasulullah wajib napa menggambarnya. Tapi kalau Madinah ke Mekah, maka Nabi tidak boleh memaksa untuk mengembalikan ke Madinah. Itu termasuk perjanjian, walaupun perjanjiannya kayak gak masuk akal, tapi kan Nabi terkenal tidak pernah melanggar janji. Makanya sangat benci sekali orang yang berkhianat, ya kan? Maka di sini semua pengkhianat, setiap pengkhianatan yang menjadikan madharat bagi orang Islam, madharat bagi orang banyak, nanti di hari kiamat inda istihi, liwaun inda istihi, di belakangnya itu ada bendera atau alamat yang menjadi pertanda bahwasanya dia itu pengkhianat. Oh, jadi pengkhianat besok dengan akhirat itu dikenal. Ini gini bokongnya silite kono gendera. Apa bentuknya alam saya tidak tahu ya. Nah, beto Kanjeng Nabi liwaul hamdi ya. Orang Pak Hamdi ini dikenekno. Astagfirullah. Ya, paham ya? Jadi setiap orang itu nanti kullu hizbin bima ladaihim farihun, atau intinya semua golongan itu membawa benderanya masing-masing. Ahli sholawat go gendera sholawat, ahli poso go gendera poso. Lah sing pengkhianat kok silit.
inda istihi gitu, inda duburihi, atau kama qala, atau di dalam syarah hadis dikatakan inda duburi. Jadi genderone do kok sirit pengkhianat kau, kan gitu dah. Pengkhianat kau pasti neraka sudah. Nah, gitu. Jadi itu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berkhianat. Jadi durung dihukum wae wis diketokno pengkhianat terus ra celawet terus wis anu ra ono harapan mlebu swarga kasarane kayak gitu. Tambah satu hadis lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Saya tadi bingung apa hadis iki tapi pas arep tak tutup malah mudeng. Law kanat lamun ono ad-dunya napa? Apa donya? Law kanat lamun ono ad-dunya apa donya ta'dilu. Dadi khabare kanat. Dadi iku madani apa donya? Madan padha. Ta'dilu iku madani apa donya indallahi ing dalem ngungguhe Gusti Allah. Madani ing apa? Janaha ba'udatin. Ing abote sayap nyamuk. Ing saabote sayap nyamuk ngoten mawon. Ing saabote sayap nyamuk. Janaha ba'udatin ing saabote sayap nyamuk masaqo. Mongko ora paring ngombe sapa Gusti Allah. Masaqo. Mongko ora bakal paring ngombe sapa Gusti Allah. Ing sapa? Kafiran, ing wong kafir. Kafiran ing wong kafir minha saking donya. Minha saking donya syarbata ma'in ing sak tegukan banyu. Sak tegukan, paham teguk nggih? Glek. Syarbata ma'in ing sak tegukan banyu. Sahihun sahih rawahu Tirmidzi. Ini sampean mesti bingung. Ini secara harfiah ya. Seandainya dunia itu menurut Allah Subhanahu wa taala imbang dengan sayapnya, mau paham nih tak ini. Seandainya dunia ini menurut Allah Subhanahu wa taala imbang dengan apa tadi? Sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman walaupun satu teguk kepada wong kafir. Sampeyan paham ini piye? Bingung ya? Iya, aku dhewe mau bingung, tapi arep tak tutup malah paham. Rodok ladune sithik. Jadi maksudnya gini. Allah Subhanahu wa taala itu menganggap dunia itu remeh. Bahkan dengan nyamuk pun, sayap nyamuk pun itu lebih berharga sayap nyamuk daripada dunia. Kalau seandainya menurut Allah dunia itu duwe rego koyok sayap nyamuk. Ya, misalnya punya rego seremeh sayap nyamuk, maka Allah tidak akan rela memberikan dunia ini kepada orang kafir. Lah masalahnya karo sayap nyamuk wae dunia lebih hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Lah kok iso lu hina? Disebut tuh ba'udatan fama fauqaha ning surat Baqarah. Berarti luwih mulya nyamuk. Wis paham maksudnya niki. Tak beleni meneh. Allah Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya dunia seisinya jika menurut Allah Subhanahu wa taala itu memiliki value, nilai yang sama dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan rela memberikan dunia itu kepada orang kafir. Karena kalau memang ada harganya, menurut Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mosok rahmat diwekno wong kafir ora iso. Makanya donya saisine niku ora mulya luweh ino daripada sayapnya. Pun paham niki sampean? Tak terangno pun paham nggih. Berarti ije larang di nek cara Gusti Allah. Ije larang sayap nyamuke. Karena menurut Allah sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia. Lantas apa jadinya kita ini mengejar sesuatu yang harganya lebih remeh menurut Allah daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk mending aja regane daripada dunia. Itu tadi yang baru saya dapat pemahaman. Kalau ada yang salah coba nanti dikritik atau dikasih
informasi. Tsumma qala laisal khabaru kal muayyanah wallahu a'lamu bissawab.